Next, bab 8. Kemahiran baru untuk tetap memegang kendali. Halaman 165. Kalau seorang anak menganggap sepele atau menolak kendali orang tua, mengasuh secara positif tidak melihat kelakuan anak ini sebagai buruk atau salah, tetapi mengakui saja bahwa anak itu sedang lepas kendali, lepas dari pengendalian orang tuanya. Yang perlu dilakukan di sini bukanlah menghakimi, menghukum, atau menguliahi anak, tetapi membawa anak kembali ke dalam kendali orang tua. Bila anak lepas dari kendali, orang tua dituntut untuk memegang atau menahan dia agar tidak terus menyepelekan atau menolak kendali orang tua. Tujuan memberi waktu menyendiri pada anak bukanlah mengancam atau menghukum anak dengan suatu cara. Waktu menyendiri itu hanyalah suatu cara untuk membantu anak mengalami berada di bawah kendali orang tua kembali, dan mereka lebih senang tetap begitu. Anak perlu tampil melawan batas untuk memperoleh pengakuan dan mulai bersikap kooperatif lagi. Notes, anak dibuat kecil oleh Tuhan, sehingga kalau ia lepas kendali orang tua, dapat mengangkatnya dan menaruhnya di tempat menyendiri. Bila anak berkelakuan buruk, sering ia hanya lupa bahwa orang tua adalah bos dalam keluarga dan bahwa sebenarnya ia menginginkan keadaan itu. Bila anak lepas kendali dari orang tua, ia telah melepaskan hubungan dengan kemampuan alami serta kesediaan alaminya untuk bersikap kooperatif. Kalau anak tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk merasakan keinginan mereka untuk bersikap kooperatif, lama-kelamaan mereka menjadi terpisah dari orang tua dan lepas dari kendali orang tua. Anak memerlukan bimbingan. Kalau ia tidak lagi merasakan kebutuhannya untuk dibimbing, ia keluar dari kendali. Mengundang anak untuk bersikap kooperatif, mendengarkan, dan memupuk kebutuhan anak, memberinya hadiah membuat anak tetap berhubungan dengan kesediaannya untuk bersikap kooperatif. Bila tekanan bagi anak atau orang tua bertambah berat, hubungan batin ini putus untuk sementara waktu. Bagaikan mobil yang lepas kendali, tak dapat tidak, anak akan mengalami kecelakaan. Notes, karena tekanan berat, anak terlepas dari kendali, bagaikan mobil yang melaju tanpa pengemudi. Next, bila orang tua kehilangan hubungan dengan kesediaannya untuk bekerja sama dan mulai menuntut kepatuhan, anak-anak secara otomatis akan mengikuti contoh itu dan kehilangan hubungan dengan kesediaan untuk bersikap kooperatif. Orang tua di bawah tekanan yang merasa lepas kendali dapat dengan mudah mendorong anak untuk lepas kendali pula. Sebaliknya, seorang anak di bawah tekanan berat yang merasa lepas kendali dapat dengan mudah mendorong orang tua lepas kendali pula. Kecuali kalau orang tua dengan jelas tahu bagaimana mendapatkan kembali dan tetap memegang kendali. Perlunya waktu menyendiri. Dengan alat-alat baru untuk menciptakan sikap kooperatif ini, orang tua dapat tetap memegang kendali atas diri sendiri dan pada gilirannya membantu anak-anak untuk tetap berada di bawah kendali mereka. Tak dapat tidak, beberapa anak akan lepas dari kendali orang tua dari waktu ke waktu dalam situasi tertentu, dan orang tua telah siap untuk menghadapinya. Hampir semua anak butuh waktu menyendiri secara tetap untuk belajar bagaimana ia harus memegang kendali kembali bila emosi menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Notes, waktu menyendiri diperlukan anak untuk memegang kendali kembali bila emosi menjadi terlalu kuat. Lanjut, banyak orang dewasa yang sudah matang pun tidak tahu bagaimana menangani emosi di dalam diri mereka pada saat-saat yang penuh tekanan. Kita tidak dapat mengharapkan anak-anak mengetahuinya dengan mengajar ribuan orang dewasa untuk menangani emosi di dalam diri mereka. Saya menemukan bahwa kemahiran untuk menciptakan sikap kooperatif ini Saya menemukan banyak kemahiran untuk menciptakan sikap kooperatif ini. Kalau orang tua
terjebak dalam rasa jengkel, cemas, sedih, tak peduli, prasangka, bingung, atau rasa bersalah? Jawabannya, selalu lihatlah ke dalam diri sendiri untuk mengatasi emosi-emosi negatif ini. Salah satu sebab utama terjadinya begitu banyak kekerasan di negeri-negeri barat dewasa ini adalah tidak adanya kendali emosi. Di suatu masyarakat bebas, tak dapat dihindarkan bahwa perasaan-perasaan menjadi lebih kuat bila didukung dan lebih lemah bila tidak didukung. Kemahiran pertama untuk mengatasi konflik dalam suatu hubungan dan untuk mengakhiri semua kekerasan adalah menyadari bahwa bila perasaan-perasaan menjadi kuat, penuh penolakan, itulah saatnya mengambil waktu menyendiri dan mendinginkan diri. Notes, dalam suatu masyarakat bebas, tak dapat tidak, perasaan-perasaan menjadi lebih kuat bila didukung dan lebih lemah bila tidak didukung. Orang dewasa yang lepas kendali dan bertindak penuh kekerasan bertindak begitu terutama karena mereka tidak pernah belajar mengambil waktu menyendiri guna merasakan dan melepaskan emosi negatif mereka. Kemampuan dasar ini dibutuhkan oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa juga. Perbedaan antara anak dan orang dewasa adalah bahwa orang dewasa yang bijaksana mestinya tahu kapan ia butuh mengambil waktu menyendiri, sedangkan anak-anak tidak tahu. Anak-anak berusia 9 atau 10 tahun yang dibesarkan dengan diberi waktu-waktu menyendiri akan secara otomatis mulai mengambil waktu menyendiri sendiri bila mereka merasa tertekan, negatif, atau ingin bertengkar. Ini kemahiran yang tidak sulit, tetapi membutuhkan latihan. Kadang-kadang, alasan efektifnya waktu menyendiri ini adalah karena cara ini membuat orang tua kembali merasa memegang kendali. Bila orang tua mulai merasa lepas kendali, hal itu membuat anak lepas kendali. Dengan mengambil waktu menyendiri, orang tua mempunyai kesempatan untuk mendinginkan diri dan kembali merasa memegang kendali. Inilah yang sering dibutuhkan oleh anak-anak kita. Orang tua penuh tuntutan yang dilanda frustasi dapat dengan mudah mendorong anak keluar dari kendali orang tua. Memberi anak waktu menyendiri tidak hanya mengembalikan anak ke dalam kendali, tetapi membantu orang tua pula. Orang tua penuh tuntutan yang dilandasi frustrasi dapat dengan mudah melepaskan anak keluar kendali. Next, bila seorang anak tidak mau menurut perintah, itulah saat memberinya waktu menyendiri. Pada tahap ini, waktu menyendiri merupakan kesempatan bagi anak untuk melepaskan luapan emosi dan membuat ulah. Anak butuh merasakan perlawanan mereka terhadap batas-batas kehidupan. Ia butuh menekankan diri melawan batas-batas ini dan merasakan perlawanannya. Penekanan atau perlawanan ini membantu anak untuk mengembangkan kesadaran diri yang kuat. Akhirnya, semua ciri khas positif dalam dirinya yang sesungguhnya pun muncul. Mula-mula, emosi-emosi negatif di balik sikap melawan ini harus dirasakan dan dilepaskan. Waktu-waktu untuk menekankan diri melawan batas-batas itu diperlukan untuk membantu anak mengalami berbagai lapisan perasaan di bawah sikap menentang, kejengkelan, penolakan, atau pembangkangan. Sikap menentang akan lepas kalau kita mampu merasakan dan melepaskan 3 emosi negatif di dalam diri kita, yakni amarah, sedih, dan takut. Dengan cara yang sama, orang dewasa dapat melepaskan bongkahan-bongkahan negatif kejengkelan, rasa bersalah, dan kasihan pada diri sendiri kalau mereka mengambil waktu menyendiri untuk meninjau, merasakan, dan melepaskan emosi-emosi negatif mereka. Bagaimana melepaskan perasaan negatif? Bila seorang anak tetap menentang dan tak mau memberi tanggapan terhadap keempat langkah untuk menciptakan sikap kooperatif, lihat bab 7, langkah kelima diperlukan.
Berada sendirian di dalam sebuah ruangan membantu anak untuk menjadi sadar akan tingkat-tingkat emosi yang lebih dalam. Dengan merasakan ketiga tingkat kemarahan, kesedihan, dan ketakutan yang lebih dalam sementara ia diperhatikan dengan penuh kasih, anak melepaskan perasaan-perasaan negatifnya. Memberikan waktu menyendiri memungkinkan anak mula-mula merasakan kemarahan dan frustrasi. Kemudian, sesudah beberapa saat, anak akan mulai menangis dan merasa sedih atau sakit hati. Tak lama kemudian, anak akan dihinggapi rasa takut dan rapuh yang terpendam dalam dirinya. Dalam beberapa menit, semua drama ini akan lenyap dan tiba-tiba sekali lagi anak itu secara ajaib akan kembali berada di bawah kendali orang tua. Notes, dalam waktu menyendiri selama beberapa menit, semua drama emosi itu tiba-tiba lenyap. Next, dalam waktu menyendiri, setelah mula-mula anak merasakan emosi-emosi utama yang muncul di permukaan bila terkurung, anak akan kembali merasakan kebutuhan mereka. Sebelum waktu menyendiri, anak bertindak tanpa kendali karena ia melupakan kebutuhannya untuk dibimbing secara penuh kasih dan keinginannya untuk bersikap kooperatif. Dengan adanya waktu menyendiri, kita memberi anak kita kesempatan untuk menolak melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian, tiba-tiba anak mulai merasakan emosi-emosinya. Kini, ia bukan sekedar menjadi emosional, tetapi merasakan emosinya. Kalau anak menolak waktu menyendiri, tindakan itu sebenarnya meningkatkan kemampuannya untuk merasa. Dengan meningkatnya kesadaran akan apa yang dirasakannya, ia mulai mengalami kebutuhan akan cinta, pengertian, dukungan, dan bimbingan orang tua. Setelah anak merasakan kebutuhan akan cinta, keinginannya untuk bersikap kooperatif pun menjadi aktif kembali. Anak-anak berasal dari surga. Anak-anak dilahirkan dengan keinginan menyenangkan orang tua untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Anak membutuhkan cinta dan dukungan untuk bertahan hidup. Maka ia dilahirkan dengan suatu kesediaan bersikap kooperatif dan menyenangkan orang tua untuk mendapatkan cinta itu. Keinginan yang sehat ini diaktifkan setiap kali anak berhubungan kembali dengan perasaannya. Memperbesar kesadaran anak akan perasaannya akan membangkitkan kebutuhannya akan cinta dan dukungan, yang pada gilirannya membangkitkan keinginannya untuk menyenangkan dan bersikap kooperatif dengan orang tua. Kadang-kadang tingkat-tingkat perasaan ini muncul bila seorang anak menentang permintaan kita. Kadang-kadang perasaan muncul dalam pembicaraan lemah lembut. Ada kalanya bila anak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya atau bila hidup ini terlalu berat, anak akan memerlukan lebih banyak waktu menyendiri untuk merasakan dan bergerak menembus ketiga tingkat perlawanan emosional, yakni marah, sedih, dan takut. Waktu menyendiri yang ideal. Waktu menyendiri yang ideal terlaksana bila orang tua menaruh seorang anak dalam sebuah kamar dan menutup pintunya. Adalah suatu pengalaman sikap menentang yang biasa bagi seorang anak kalau ia menangis minta dikeluarkan. Ingat, anak diandaikan untuk menentang. Mengunci pintu dan meninggalkan anak akan menciptakan perasaan terlantar. Kehadiran orang tua di luar pintu sekurang-kurangnya dalam pengalaman pertama anak dalam mendapatkan waktu menyendiri adalah sangat penting bagi beberapa anak. Sesudah berkali-kali mendapatkan waktu menyendiri, seorang anak tak akan mencoba keluar. Waktu yang dibutuhkan biasanya 1 menit untuk tiap tahun usia anak. Seorang anak berusia 4 tahun membutuhkan 4 menit, sedangkan seorang anak berumur 6 tahun membutuhkan 6 menit.
Ketika mendengar cara ini pertama kali, banyak orang tua tidak percaya bahwa cara itu akan efektif bagi anak mereka. Tetapi ternyata mereka keliru. Cara ini efektif bagi semua anak dari segala umur mulai dari 2 tahun. Pada umur 14 tahun ke atas, memberi waktu menyendiri jarang diperlukan. Kalau ketika masih kecil, anak yang Anda besarkan tidak Anda beri waktu menyendiri, setelah ia menginjak remaja, mungkin ia membutuhkannya, terutama ketika ia bersikap tak hormat dan tidak mau mendengar perintah orang tua. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam suatu waktu menyendiri yang ideal bagi seorang anak berumur 4 tahun. Mula-mula, anak itu menentang dan mungkin orang tua harus mengangkatnya ke kamar. Kamar itu dapat kamar si anak sendiri atau kamar manapun. Mula-mula, anak akan menjadi marah, mengamuk, dan mencoba keluar. Sesudah kira-kira 2 menit, ia akan berhenti mencoba keluar dan menyerah, lalu mulai menangis. 1 menit kemudian, ia akan beralih ke perasaan yang lebih lemah dan lunak, yakni rasa takut. Pada tahap ini, ia mungkin mengeluarkan jarinya lewat sela di bawah pintu dan memohon untuk dikeluarkan dengan berkata, "Keluarkan aku, tolong." Pada tahap ini, ada baiknya kita meyakinkan dia bahwa waktunya tinggal 1 menit lagi dan ia akan keluar. Sungguh-sungguh ada baiknya meyakinkan anak pada setiap saat selama waktu menyendiri. Mungkin setiap kali kita memberitahu bahwa kita tidak akan pergi kemana-mana, bahwa kita berada di luar di depan pintu, dan bahwa sebentar lagi ia boleh keluar. Menjelaskan waktu menyendiri. Kalau anak bertanya, mengapa ia harus mengambil waktu menyendiri? Jawabannya yang sederhana adalah sebagai berikut. Kalau kita lepas kendali, kita memerlukan waktu menyendiri. Adalah tidak tepat dan tidak berguna mengatakan bahwa seorang anak memerlukan waktu untuk berpikir tentang kekeliruan yang telah ia lakukan. Berpikir dalam waktu menyendiri itu tidak perlu. Yang diperlukan hanya bahwa ia merasakan emosi yang muncul dan secara otomatis ia akan kembali berada dalam kendali. Anak kecil tidak perlu berpikir tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Kalau orang tua memfokuskan soal salah dan benar pada anak mereka, satu-satunya hal yang dipelajari anak adalah merasa bersalah. Daripada mengatakan kepada anak apa yang benar atau salah, pendekatan yang lebih baik adalah minta si anak berkelakuan tertentu dan lebih kooperatif. Anak yang bersikap kooperatif dengan sendirinya akan mengetahui yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Anak tidak pernah perlu diberitahu bahwa ia salah atau buruk. Notes: anak yang bersikap kooperatif dengan sendirinya akan mengetahui apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk. Memberi waktu menyendiri menggantikan perlunya menghukum atau memukul anak. Waktu menyendiri menghubungkan anak dengan perasaan dan kebutuhannya untuk bersikap kooperatif, tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Kalau anak dihukum atau dipukul dalam keadaan lepas kendali, ia akan menghukum diri sendiri atau orang lain. Anak yang secara tetap mengambil waktu menyendiri tidak menghukum diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan kendali kembali. Orang dewasa yang semasa kecil dihukum akan terus menghukum diri sendiri atau orang lain. Orang dewasa yang dulu tidak banyak dihukum mempunyai kesadaran lebih tinggi tentang diri sendiri dan harga dirinya, dan lebih berhasil dalam mendapatkan apa yang dibutuhkannya sementara ia memberi orang lain. Notes: memberi waktu istirahat menggantikan perlunya menghukum atau memukul anak, suatu cara yang sudah ketinggalan zaman. Next, dengan waktu menyendiri dari waktu ke waktu, anak belajar mengurusi perasaan batinnya. Kalau ingin
Kalau angin kehidupan yang dapat dihindarkan menghembusnya sampai kehilangan keseimbangan, ia secara otomatis akan mengambil waktu menyendiri, melepaskan perasaan negatifnya, dan kembali ke dirinya yang sebenarnya. Ia menjadi lebih penyayang, bahagia, damai, dan percaya diri, dan secara wajar termotivasi lebih untuk bersikap kooperatif daripada untuk menuntut, menyerah, atau memanipulasi. 4 kesalahan yang umum. Banyak orang tua berpikir mereka memberi waktu menyendiri yang efektif dan mengeluh bahwa cara itu tidak jalan. Waktu menyendiri itu efektif, asal digunakan dengan tepat. Di bawah ini adalah 4 kesalahan yang biasa dilakukan orang tua dalam menggunakan waktu menyendiri. 1. Mereka hanya menggunakan waktu menyendiri. 2. Mereka tidak cukup menggunakan waktu menyendiri. 3. Mereka mengira anak-anak akan duduk diam. 4. Mereka menggunakan waktu menyendiri sebagai cara mematahkan semangat dan menghukum. Dengan ditetapkannya parameter yang tepat mengenai waktu menyendiri itu, anak-anak akan kembali di bawah kendali Anda. Mereka akan sekali lagi berhubungan dengan petunjuk awal di dalam diri mereka, yakni untuk mengikuti bimbingan orang tua dan bersikap kooperatif dengan orang tua. Marilah kita tinjau setiap kesalahan ini lebih dekat. 1. Terlalu banyak waktu menyendiri. Hanya memberi waktu menyendiri dan tidak menerapkan teknik-teknik lain untuk mengasuh secara positif, lambat laun akan mengurangi efektifnya waktu menyendiri. Waktu menyendiri hendaklah digunakan sebagai langkah akhir pada waktu Anda tidak punya cukup waktu untuk menerapkan keempat langkah lain dalam mengasuh secara positif. Untuk bersikap kooperatif dan bertumbuh subur, anak memerlukan hal-hal lain di samping kebutuhannya untuk mendesakkan diri hingga batas terjauh suatu waktu menyendiri. Notes: waktu menyendiri hendaklah digunakan sebagai langkah akhir. Next, walaupun tubuh memerlukan vitamin C, ada pula kebutuhan-kebutuhan lain. Vitamin C saja tidak akan membuat badan tetap sehat. Kalau kita menderita kekurangan vitamin C, pemberian vitamin itu akan menyebabkan perbedaan besar bagi kesehatan kita karena tubuh kita memerlukannya. Kalau kita telah cukup mempunyai vitamin lain yang dibutuhkan tubuh kita, pemberian vitamin C itu akan secara kentara meningkatkan kesehatan kita. Kalau kita menyantap makanan yang mengandung vitamin C saja dan tidak memperdulikan kebutuhan lainnya, maka vitamin C itu tidak akan menimbulkan perbedaan besar dalam menjaga kesehatan kita. Demikian juga, masing-masing di antara kelima langkah mengasuh secara positif itu sama pentingnya untuk menciptakan sikap kooperatif. 2. Tidak cukup waktu menyendiri. Sementara beberapa orang tua terlalu banyak menggunakan waktu menyendiri, ada lainnya yang tidak cukup menggunakannya. Mereka mengeluhkan anak-anak mereka tidak mau mendengarkan. Misalnya, seorang ibu mengeluh, "Saya minta dia untuk berhenti meloncat-loncat di atas tempat tidur, tapi dia hanya tertawa-tawa dan tetap meloncat-loncat." Ini suatu tanda jelas bahwa ibu ini tidak cukup banyak memberikan waktu menyendiri kepada anak itu. Suatu waktu menyendiri memberikan kendali kepada orang tua. Kalau seorang anak hanya tertawa dan menanggapinya dengan acuh tak acuh, jelas bahwa anak ini tidak berada di bawah kendali orang tua dan memerlukan lebih banyak waktu menyendiri. Ibu ini perlu mengangkat si anak dan memindahkannya ke kamar lain untuk memberinya waktu menyendiri. Notes: kalau seorang anak hanya menertawakan Anda dan bersikap acuh tak acuh, jelas bahwa anak ini berada di luar kendali Anda.
Next, beberapa orang tua mengambil kesimpulan bahwa waktu menyendiri tidaklah efektif karena pada keesokan harinya si anak lagi-lagi lepas kendali. Orang tua ini secara keliru beranggapan bahwa kalau waktu menyendiri itu efektif, anak pasti selalu menurut dan tidak menentang. Waktu menyendiri tidak mematahkan kemauan anak dan menciptakan kepatuhan. Waktu menyendiri justru memperkuat kemauan anak, tetapi juga memupuk kesediaannya untuk bersikap kooperatif. Anak akan tetap anak dan akan tak terkendalikan. Masih diperlukannya waktu menyendiri dari waktu ke waktu tidak berarti cara itu tidak efektif. Anak aktif khususnya dan anak laki-laki kecil cenderung membutuhkan lebih banyak waktu menyendiri. Kalau anak kita memerlukan lebih banyak waktu menyendiri, itu tidak berarti ada sesuatu yang tidak beres pada anak atau pada cara kita mengasuh anak. Masalahnya hanyalah bahwa anak itu memerlukannya pada tahap perkembangannya. Tidak ada angka yang pasti berapa kali anak harus mengambil waktu menyendiri. Mungkin 2 kali sehari, 2 kali seminggu, atau 2 kali sebulan, atau bahkan 2 kali setahun. Setiap anak itu unik. Notes: kalau anak kita membutuhkan lebih banyak waktu menyendiri, itu tidak berarti ada sesuatu yang tidak beres pada si anak atau pada cara kita mengasuh anak. Next, orang tua dengan cinta lembut memberikan waktu menyendiri, tetapi umumnya tidak cukup sering. Mereka tidak memerintahkan sikap kooperatif, tapi cenderung mengalah dan memberi anak terlalu banyak. Mereka tidak tega mendengar anak menjerit, maka biasanya mereka membujuk anak. Mungkin anak mereka begitu tidak menyukai waktu menyendiri, sehingga orang tua mau melakukan apa saja untuk menghindari suatu konfrontasi. Walaupun mungkin itu berarti mereka akan mengalah dan memberikan apa saja yang diinginkan si anak. Bila anak menjadi terlalu mau menang sendiri, itu merupakan suatu tanda jelas bahwa orang tua tidak mempertahankan kendali dengan cukup banyak memberikan waktu menyendiri. 3. Mengira anak-anak akan duduk diam. Beberapa orang tua salah mengerti seluruh tujuan waktu menyendiri. Mereka mengira anak-anak akan duduk diam dan menjadi tenang. Mereka bukannya memberikan waktu menyendiri agar anak mereka menjadi tenang kembali dan melepaskan emosi negatif, melainkan menakut-nakuti anak untuk tidak marah. Mereka menyampaikan pesan seperti, kalau kamu terus melawan, maka waktu menyendirimu belum ibu anggap mulai sebelum kamu berhenti. Waktu menyendiri itu efektif sebab waktu itu memberi anak-anak kesempatan untuk menentang lebih jauh. Mendorong anak untuk menyerah dan duduk diam bukanlah waktu menyendiri. Anak-anak hendaknya merasa bebas untuk menolak waktu menyendiri. Tidak ada pengandaian bahwa mereka menyukainya dan tidak ada pengandaian bahwa mereka akan duduk diam. Notes: anak-anak hendaklah merasa bebas untuk menolak waktu menyendiri. Next, tidak ada salahnya memberi anak-anak waktu untuk menenangkan diri. Ini suatu cara mengarahkan anak kembali dan memupuk perkembangan. Kalau anak-anak menjadi keterlaluan dan menolak sikap kooperatif, ada baiknya menyuruh mereka duduk di sudut atau di sebuah bangku khusus untuk menenangkan diri. Ini sama saja dengan menyuruh anak tidur siang sebentar kalau mereka menjadi terlalu ribut dan tidak mau diatur. Suatu waktu penenangan diri tidaklah sama dengan waktu menyendiri. Dalam waktu penenangan diri, anak-anak diharapkan duduk diam dan mungkin bahkan diberi hadiah karena mau menggunakan beberapa waktu untuk menenangkan diri. Penenangan diri tidak mendorong anak untuk menjelajahi perasaan-perasaannya. Langkah pertama untuk menangani perasaan negatif adalah merasakannya dan melepaskannya. Setelah anak bertambah besar, kira-kira berumur 9 tahun, mereka mampu merasakan dan melepaskan emosi tanpa waktu menyendiri. Notes: sekadar menenangkan diri tidak mendorong anak untuk menjelajahi perasaan-perasaannya. Mungkin ada orang tua yang berkata kepada remajanya yang suka mendebat, "Ini tidak akan selesai. Ayah mau kamu duduk di kamarmu beberapa waktu untuk menenangkan dirimu dan kemudian kita akan bicara lagi."
Penenangan diri inilah mungkin yang dibutuhkan remaja itu. Walaupun serupa dengan waktu menyendiri, ini masih berbeda. Ini hanya menyerahkan si remaja ke suatu kegiatan lain dan mengurangi sikap menentangnya. Kalau remaja itu menentang dan orang tua memerintah dan si remaja tetap menentang, barulah itu sebuah waktu menyendiri. Remaja itu akhirnya akan berlari masuk kamarnya. Pada waktu serupa itu, orang tua harus sangat berhati-hati dengan tidak memarahi anak karena sikap menentangnya, tetapi harus terus memerintah sampai anak itu pergi ke kamarnya. Kalau remaja itu keluar dari kamarnya, ia akan tampak seperti orang lain. 4. Menggunakan waktu menyendiri sebagai hukuman. Kesalahan keempat yang dibuat banyak orang tua adalah memberikan waktu menyendiri sebagai hukuman. Walaupun mungkin anak-anak merasa dihukum dengan waktu menyendiri, orang tua harus hati-hati dan tidak menggunakannya sebagai hukuman. Seperti telah dibicarakan di atas, mengasuh berdasar rasa takut, menggunakan ancaman hukuman, membuat anak takut berkelakuan buruk. Ancaman waktu menyendiri dapat dengan mudah disalahgunakan untuk mengendalikan seorang anak. Cukup sering seorang ibu memberi peringatan atau isyarat dengan berkata, "Kalau kamu tidak berhenti, kamu harus disetrap di kamarmu." Peringatan ini akan menghentikan langkah anak seolah-olah ibunya berkata, "Kalau kamu tidak berhenti, akan ibu katakan kepada ayahmu kalau dia pulang nanti." Atau, "Kalau kamu tidak berhenti, ibu pukul kamu nanti." Ancaman telah terbukti efektif selama berabad-abad, tetapi di suatu masyarakat yang bebas mengasuh anak dengan dasar rasa takut muncul kembali untuk menghantui kita. Makin banyak orang tua menggunakan hukuman, makin menjadi-jadi anak-anak memberontak. Banyak orang dewasa sekarang masih tidak dapat berhubungan atau tidak merasakan hasrat untuk berhubungan dengan orang tua mereka karena mereka dulu dihukum. Memeluk ayah. Setelah dewasa, saya punya hubungan yang baik sekali dengan ayah saya. Ketika saya mulai mengajar dalam seminar mengenai hubungan ayah, adalah orang pertama dari keluarga saya yang mengikuti seminar itu. Ia jauh-jauh terbang dari Texas ke California untuk mengikuti seminar saya. Dalam seminar itu, salah satu latihannya adalah belajar memeluk orang. Saya menemukan bahwa bila saya memeluk orang, saya dapat dengan mudah merasakan hubungan yang hangat. Namun, ketika saya memeluk ayah saya, walaupun kami punya hubungan dewasa yang penuh kasih dan saling mendukung, saya hanya merasakan suatu hubungan kecil. Seolah-olah ada dinding yang memisahkan kami. Saya memeluk seorang asing dan merasakan hubungan yang jauh lebih hangat. Saya bertanya kepada teman-teman saya yang sudah memeluk ayah saya, apa yang mereka alami? Kata mereka, ayah saya ramah dan hangat. Mereka merasakan hubungannya, tetapi saya tidak. Saya menyadari bahwa hal ini karena selama bertahun-tahun saya tidak berhubungan dengan keinginan alami saya untuk dibimbing oleh ayah saya. Saya seorang anak yang baik, penuh kepatuhan karena saya takut dihukum. Sebagai orang dewasa, saya membutuhkan puluhan tahun untuk melakukan terapi diri dan mengikuti berbagai seminar guna menyembuhkan perasaan-perasaan yang belum saya ketahui pasti sebelum saya dapat merasakan hubungan saya dengan ayah saya bila saya memeluknya. Kalau ia dulu mengetahui teknik mengasuh secara positif, ia pasti dengan senang hati menerapkannya, dan saya tidak perlu menyembuhkan perasaan yang belum dipastikan. Menggunakan waktu menyendiri sebagai ancaman dapat membawa hasil dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, keinginan yang lembut dan halus untuk bersikap kooperatif dengan orang tua lambat laun melemah. Tentu saja, waktu menyendiri adalah suatu hukuman yang jauh lebih baik daripada diambil barang-barangnya atau dipukul. Tetapi itu masih tetap kurang dari yang paling baik bagi anak-anak kita.
Menyesuaikan kemauan bukan mengalah. Menyesuaikan kemauan Anda untuk memberi anak apa yang diinginkannya bukanlah kesalahan besar. Penyesuaian ini memberikan suatu pesan yang jelas dan sehat bahwa orang tua mendengarkan dan belajar dan memperlihatkan rasa hormat dan fleksibilitas yang sehat. Menyesuaikan kemauan berarti mengalah kalau motif orang tua adalah untuk menghindari konfrontasi. Adalah tidak sehat orang tua mengalah seperti itu pada tuntutan anak-anak. Mengalah seperti itu akan membuat anak menjadi manja dan makin banyak menuntut. Ingat, yang membuat anak menjadi manja bukanlah memberi anak lebih banyak, melainkan memberi anak lebih banyak untuk menghindari konfrontasi. Anak perlu mengalami berulang-ulang bahwa ayah dan ibu adalah bosnya. Anak menjadi manja kalau orang tua membiarkan dia menjadi bos di rumah. Anak manja tidak merasakan kebutuhannya untuk menganggap orang tua sebagai pemimpinnya. Notes, yang membuat anak menjadi manja bukanlah memberi mereka lebih banyak, melainkan memberi mereka lebih banyak untuk menghindari konfrontasi. Lanjut, bila anak tidak diberi banyak waktu menyendiri, ia menjadi cenderung mengamuk dalam tingkat yang lebih heboh. Ini berarti bahwa kalau ia akhirnya harus diberi waktu menyendiri, ia akan mengamuk lebih besar. Akhirnya, setelah mendapatkan waktu menyendiri secara tetap, anak akan kembali ke dalam keadaan seimbang dan lebih bersikap kooperatif dan kurang menuntut. Kalau kita telah menyerah dan memanjakan anak kita dapat membuat anak itu menjadi tidak manja lagi dengan memberinya waktu-waktu menyendiri. Anak tidak pernah sungguh-sungguh manja, ia hanya lepas kendali. Sesudah beberapa waktu, kita akan dengan mudah merasa kapan seorang anak membutuhkan waktu untuk menangis sejadi-jadinya. Menangis adalah salah satu cara paling efektif untuk melepaskan tekanan dan merasa baik kembali. Kalau kita merasakan suatu kehilangan besar, menangis merupakan bagian dari penemuan kembali sikap menerima. Bila anak mengalami kekecewaan dan kehilangannya, trauma yang tampak kecil bagi kita mungkin terasa berat baginya. Anak juga butuh menangis sebagai cara untuk menghadapi batas-batas dan hambatan dunia dengan sikap menerima. Notes, kadang-kadang anak hanya butuh menangis sejadi-jadinya untuk merasa baik kembali. Lanjut, beberapa orang tua secara keliru beranggapan bahwa mereka membuat anak menderita karena anak-anak itu akan menangis. Orang tua yang mengasuh anak tidak secara positif, mereka menarik kesimpulan keliru bahwa memberi anak waktu menyendiri merupakan cara yang kejam. Orang tua ini sering berputar haluan dan memukul, meneriaki, dan menghukum anak bila cara-cara lain sudah tidak jalan. Waktu menyendiri selama beberapa menit tidak akan menyakiti anak, tetapi bahkan membantu dia untuk membawa ke permukaan perasaan-perasaan yang tertimbun di dalam dirinya. Waktu menyendiri memunculkan emosi-emosi menyakitkan yang perlu dirasakan agar dapat dilepas. Walaupun anak tidak pernah menyukai waktu menyendiri, ia perlu menangis sejadi-jadinya dan kembali berada dalam keseimbangan. Kapan harus memberikan waktu menyendiri? Kalau kita mengancam anak kita untuk memberikan waktu menyendiri, kita menggunakan waktu menyendiri sebagai ancaman hukuman. Hendaknya orang tua tidak mengancam, tetapi langsung saja memberikannya. Saat terbaik untuk itu ialah sesudah seorang anak mempunyai kesempatan untuk menanggapi suatu perintah. Kalau sesudah orang tua mengulangi suatu perintah sampai beberapa kali, anak tetap menolak, itulah saatnya ia membutuhkan waktu menyendiri. Itu diberikan kepada anak bukan karena orang tua mau menghukumnya, tetapi karena anak membutuhkannya. Walaupun si anak mungkin menganggapnya sebagai hukuman, itu bukanlah hukuman selama orang tua tidak menggunakannya sebagai hukuman.
Kalau kita memperingatkan seorang anak bahwa ia akan diberi waktu menyendiri kalau ia tetap bersikap menentang, kita masih menggunakan waktu menyendiri untuk mengancam agar patuh. Sebagai ganti memberi hadiah atau perintah untuk memotivasi anak agar bersikap kooperatif. Pendekatan dengan dasar rasa takut ini hanya melemahkan kemampuan kita untuk memerintah anak kita pada waktu mendatang. 3 pukulan dan kamu keluar. Sesudah seorang anak melewati usia 9 tahun, keadaan berubah. Kini anak itu sudah lebih mampu menahan perasaan dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu menyendiri. Ia sudah bisa merasakan emosinya dan melepaskannya. Dalam hal ini, anak diberi kesempatan untuk menemukan dalam dirinya kemampuan untuk kembali dalam kendali. Anak diberi 3 pukulan dan sesudah itu harus disetrap. Bila seorang anak bersikap menentang dan tidak tanggap terhadap suatu perintah, orang tua cukup berkata, "Itu pukulan pertama." Pukulan pertama adalah suatu kode yang berarti kalau si anak dapat mengatasi diri dan bersikap kooperatif lagi, ia tidak perlu mengambil waktu menyendiri. Kalau dalam beberapa menit ia tetap bersikap menentang, orang tua berkata, "Pukulan kedua." Ini berarti anak punya satu kesempatan lagi untuk mengubah sikapnya. Kemudian, kalau dalam beberapa menit lagi ia tetap menentang, orang tua berkata, "Pukulan ketiga." Dan anak itu harus mengambil waktu menyendiri. Setelah menjelaskan aturan ini kepada anak yang berusia 9 tahun, Anda dapat menciptakan kode Anda sendiri. Mungkin Anda tidak berkata apa-apa dan cukup menarik daun telinga Anda atau mungkin mengacukan 1, 2, dan pada akhirnya 3 jari Anda. Sekali Anda memakai pendekatan ini, Anda harus konsisten. Sebelum harus menerima waktu menyendiri, anak merasa harus diberitahu dulu lewat kode itu, dan itu baik. Belajar membenahi diri tanpa harus menekan perasaan merupakan suatu kemahiran yang penting. Agar anak dapat membenahi diri, ia memerlukan beberapa pukulan, dalam tanda kutip. Kalau waktu menyendiri tidak efektif. Beberapa orang tua pengikut seminar mengeluh, waktu menyendiri tidak mempan buat anak remaja saya. Menyuruhnya pun saya tak bisa, ia cuma tertawa lalu pergi. Saya terpaksa mengambil sesuatu dari anak saya itu untuk menghukumnya. Inilah justru contoh lain mengenai kebencian yang dirasakan kaum remaja sekarang sebagai reaksi terhadap hukuman dari masa lalu. Untunglah, sesudah bertahun-tahun menggunakan rasa takut untuk memotivasi anak Anda, kini Anda dapat mulai menggunakan 5 langkah pengasuhan secara positif dan 5 pesannya. Langkah dan pesan itu akan segera mulai bekerja. Dalam contoh ini, orang tua perlu mulai dengan 4 kemahiran pertama dan bukannya menggunakan waktu menyendiri sebagai suatu cara menghukum. Memberi waktu menyendiri itu berguna bila digunakan bersama 4 kemahiran yang lain. Dalam waktu singkat, remaja Anda akan menjadi jauh lebih kooperatif. Waktu menyendiri itu jauh lebih efektif bagi anak pra-remaja. Belajar mendengarkan tanpa memberi nasihat dan tanpa menggunakan hadiah untuk memotivasi adalah jauh lebih efektif dengan kaum remaja. Waktu menyendiri menciptakan kesempatan bagi seorang anak untuk menentang dan dengan demikian bekerja secara efektif. Beberapa orang tua sehingga pada mulanya mereka tidak menolak waktu menyendiri. Mereka senang mengambil waktu menyendiri dan lebih suka sendirian saja daripada berada dengan orang tua mereka. Anak-anak ini telah berhubungan dengan keinginan batin mereka untuk menyenangkan dan untuk dibimbing oleh orang tua. Beberapa anak sudah berhenti mencoba menyenangkan orang tua mereka atau merasa begitu dikendalikan dan diperalat sehingga mereka pun tidak menginginkan bimbingan mereka. Anak-anak itu tidak keberatan untuk sendirian dan bahkan menunjukkan kebencian mereka dengan cara itu. Seringkali kalau anak-anak membenci orang tua mereka dengan gembira masuk kamar untuk menunjukkan bahwa mereka tidak peduli.
Dalam contoh ini, orang tua perlu melihat langkah pertama, kedua, dan ketiga. Lihat daftar di bawah. Untuk mendorong anak mereka kembali ke perasaan ingin menyenangkan orang tua dan ingin bersikap kooperatif. Selanjutnya, anak ini akan bereaksi berbeda terhadap waktu menyendiri dan lebih banyak memetik manfaatnya. Walaupun anak itu tampak gembira, dengan masuk kamarnya, ia memasuki suatu situasi di luar kendalinya, dan dengan demikian kemudian akan kembali ke dalam kendali Anda. Kalau seorang anak senang pergi ke kamarnya, gunakan kamar lain di mana ia tidak dapat bermain dengan alat mainan, stereo, atau berbicara di telepon. Boleh saja menyuruh anak pergi ke kamarnya sendiri untuk bermain, tetapi itu bukanlah waktu menyendiri. Kalau anak menolak untuk mengambil waktu menyendiri, tidak ada salahnya ia menggunakan alat mainannya selama waktu menyendiri. Kalau anak bergembira mendapatkan waktu menyendiri, tempatkan dia di kamar mandi atau kamar lain. Apa yang membuat kelima kemahiran bisa efektif? Kelima kemahiran dalam mengasuh anak secara positif itu sekarang efektif karena dunia ini merupakan tempat berbeda dan demikian pula anak-anak kita. Dalam suatu masyarakat bebas, kita harus menyesuaikan cara kita mengasuh anak. Secara singkat, kelima kemahiran itu adalah sebagai berikut. 1. Untuk menciptakan sikap kooperatif, memintalah, jangan memerintah. Kedua, untuk memperkecil sikap menentang dan memperbaiki komunikasi, dengarkan dan beri dorongan, jangan memperbaiki. 3. Untuk memperbesar motivasi, berikan hadiah, jangan menghukum. 4. Untuk menegaskan kepemimpinan Anda, perintahlah, jangan menuntut. 5. Untuk tetap memegang kendali, berikan waktu menyendiri, jangan memukul. Kelima kemahiran ini membangkitkan kesediaan anak untuk bersikap kooperatif. Bahan bakar yang membuat kemahiran bekerja adalah kelima pesan positif yang disebut dalam Prakata. Tanpa kemahiran-kemahiran ini, kita tidak dapat secara efektif membuat kelima pesan positif itu bereaksi. Akan tetapi, 5 pesan itulah yang membuat kemahiran itu bekerja sama. Kelima kemahiran dan kelima pesan itu saling bergantung. Pesan pertama boleh saja berbeda, menghidupkan kebutuhan anak untuk merasa dicintai dan istimewa. Kalau kita tidak memahami dan menerima bahwa tiap anak kita berbeda, anak-anak tidak mendapatkan dorongan yang mereka perlukan untuk bersikap kooperatif. Pesan kedua, boleh saja membuat kesalahan. Sangat penting bagi anak-anak untuk merasa senang dengan dirinya dan terus termotivasi untuk menyenangkan orang tua dengan cara yang sehat. Kalau membuat kesalahan tidak dianggap wajar, anak-anak akan tidak mau mencoba atau akan menyerah di tengah proses mencoba. Pesan ketiga, boleh saja mempunyai perasaan negatif, memberi rasa aman bagi anak untuk tumbuh dengan kesadaran tentang apa yang mereka rasakan di dalam diri mereka. Kesadaran ini penting sekali untuk membuat anak selalu berhubungan dengan kebutuhan mereka yang sehat, akan bimbingan dan kesetujuan orang tua yang pada gilirannya memicu kesediaan mereka untuk menyenangkan dan bersikap kooperatif. Pesan keempat, boleh saja menginginkan lebih banyak, membuka jalan bagi anak-anak untuk mengembangkan suatu kesadaran diri dan arah yang kuat dengan mengetahui apa yang mereka inginkan. Anak yang tahu apa yang mereka inginkan paling mudah dimotivasi oleh kemungkinannya mendapatkan lebih banyak. Mereka tidak hanya menginginkan lebih banyak, tetapi belajar menunda kepuasan bila mereka tidak dapat memperolehnya seketika. Kalau anak-anak diperbolehkan menginginkan lebih banyak, mereka akan dengan cepat menyambut suatu hadiah maupun kesempatan untuk menyenangkan orang tua mereka. Pesan kelima, boleh saja berkata tidak, tetapi ingat, ayah dan ibu adalah bos dalam keluarga. Sangat penting bagi semua kemahiran mengasuh secara positif. Anak-anak harus selalu diperbolehkan menentang. Kalau kita mengharapkan mereka bersikap kooperatif, mereka harus dapat menentang kalau kita mau mereka memberitahukan perasaan dan keinginan mereka kepada orang lain maupun kepada diri mereka sendiri.
Pesan ini memperkuat daya kemauan anak, yang pada gilirannya memperkuat kemauan dan keinginan alami mereka untuk menyenangkan orang tua dan bersikap kooperatif. Kalau orang tua menggunakan kelima pesan positif tersebut sebagai dasar dalam mengasuh anak-anak mereka, kelima kemahiran mengasuh anak secara positif akan sangat efektif. Dalam 5 bab berikut kita akan melihat kelima pesan itu secara lebih mendetail. Dengan pandangan yang lebih luas, orang tua dapat membuat keputusan dan menanggapi anak-anak mereka dengan cara yang mendukung dan memupuk anak-anak itu dalam perkembangannya menjadi diri mereka yang sebenarnya dan mengembangkan bakat-bakat khusus yang mereka miliki untuk berbagi dengan orang lain di dunia ini.